Oke, untuk share screen-nya udah terlihat belum ya? Udah, Kak. Ya, oke. Jadi mungkin langsung kita start. Mungkin yang langsung ingin mempersiapkan atau mungkin catatan boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Atau kalau cuma ingin menyimak, silahkan menyimak. Dan mungkin nanti kalau memang masih ada pertanyaan, langsung disanggah aja. Atau mungkin kita di per slide, mungkin kita akan mempersilahkan kalian untuk bertanya. Dan mungkin nanti setelah akhir acara ini selesai, nanti tolong mohon untuk mengisi form feedback buat kita ya. Oke, jadi untuk pertama aku serahin ke Azza. Oke, makasih. Jadi untuk materi pertama yang bakal kita bahas hari ini itu tentang bank dan lembaga keuangan, bukan bank ya. Lanjut aja. Nah, jadi yang pertama kita bahas itu adalah banknya sendiri. Nah, jadi bank itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertiannya tuh badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, terus tujuan dari bank sendiri itu, yang pertama itu untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional nih, dalam rangka meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan nasional, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, dan juga stabilitas perekonomian untuk mendukung kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam mendukung pelaksanaan pembangunan ini tuh, bank itu perannya itu sebagai penghimpun dan juga penyalur dana dari masyarakat. Nah, kalau untuk fungsinya yang pertama itu, bank berfungsi sebagai penyalur kredit, kemudian tempat menyimpan uang, perantara lalu lintas pembayaran, kemudian juga ada pengatur dan peredaran uang, sama penjaga kestabilan nilai uang. Yang dua terakhir ini tuh khususnya buat bank sentral ya, teman-teman. Nah, terus kalau dari jenis bank sendiri, itu yang pertama dibedain jadi tiga ya. Jadi berdasarkan fungsi, kepemilikan, sama organisasi. Kalau berdasarkan fungsi itu yang pertama ada bank sentral, kemudian juga ada bank umum. Bank umum ini nanti ada dua ya. Jadi bank umum yang konvensional sama bank umum yang syariah. Terus juga yang terakhir tuh ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Kemudian dari sisi kepemilikan, bank itu juga dibagi jadi tiga ya. Yang pertama itu bank milik pemerintah, contohnya ada BRI, BNI, terus juga ada bank yang punyanya pemerintah daerah, contohnya Bank Jatim atau Bank Kalbar. Terus juga ada bank yang kepemilikan swasta, contohnya ada BCA, terus juga Mega. Kalau bank swasta asing itu ada HSBC sama Citibank. Nah, terus bank berdasarkan organisasi itu juga dibagi jadi tiga. Jadi yang pertama itu unit banking. Jadi unit banking itu sesuai namanya, dia itu cuma ada satu unit ya. Jadi dia organisasinya cuma satu, terus dia nggak punya cabang di daerah lain. Contohnya itu BPR. Jadi dia kalau misalnya berdiri, BPR tuh ya udah dia bakal bekerja sendiri gitu loh tanpa bantuan dari cabang-cabang lain gitu. Nah, terus yang kedua itu ada Branco Banking. Dia adalah perbankan yang terdiri dari kantor pusat, terus juga ada kantor cabang, dan juga manajemennya tuh kayak udah teratur gitu loh. Ini yang paling sering kita temui, jadi contohnya kayak Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, itu semuanya kayak termasuk dalam Branco Banking ya. Terus yang ketiga itu ada korespondensi banking. Nah, kalau korespondensi ini agak berbeda ya, soalnya dia itu tujuannya buat memeriksa dokumen ekspor dan juga impor, dan juga dia karena ekspor impor, dia itu kegiatan usahanya itu di luar negeri, jadi bukan di dalam negeri. Nah, sampai sini udah paham belum ya? Kalau misalnya ada yang mau tanya, tanya aja ya. Oke, next. Jadi aku bahas dari bank sentral yang pertama. Jadi bank sentral itu adalah bank yang memiliki peran penting bagi suatu negara, soalnya dia itu punya fungsi utama yang paling mendasar, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, selain itu fungsi utamanya itu yang pertama itu penentu kebijakan moneter. Yang kedua sebagai bankers bank atau bank yang memberi bantuan kepada bank lain yang memiliki kesulitan likuiditas. Atau fungsi ini tuh juga sering disebut sebagai lender of the last resort ya. Terus fungsi lainnya itu ada sebagai riset ekonomi. Jadi dia kayak melakukan riset-riset gitu, khususnya di bidang moneter untuk penentuan kebijakan ekonomi negara ke depannya. Nah, Bank Sentral di Indonesia itu Bank Indonesia ya. Next.
Nah, Bank Indonesia ini tuh merupakan lembaga negara yang independen atau bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, fungsinya itu sebagai bank dari pemerintah dan juga sebagai bank dari bank umum atau bankers bank. Sekaligus yang paling vital itu ya untuk mencapai dan juga memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, tugasnya bank sentral itu yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua itu ada mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran. Terus yang ketiga itu ada mengatur dan mengawasi bank secara makroprudensial atau kayak secara keseluruhan gitu, dan yang terakhir sebagai penyedia dana terakhir atau last lending resort bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Untuk ini ada yang tanya kebijakan moneter itu gimana ya Kak? Jadi kalau kebijakan moneter itu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah peredaran uang. Ini nanti bakal dibahas lebih lanjut sih karena ada materi tersendiri untuk bahas kebijakan moneter. Untuk sekarang ini ya itu. Jadi dia itu kadang kalau misalnya ada inflasi gitu kan. Nah, cara untuk mengatasinya ya dengan kebijakan moneter itu. Jadi kebijakan moneter itu kayak kebijakan yang khususnya itu ditujukan untuk mengatur jumlah peredaran uang gitu ya. Sebutan lain dari mengawasi seluruhnya itu makroprudensial. Jadi nanti ada makroprudensial, ada mikroprudensial. Kalau Bank Indonesia itu makroprudensial atau secara keseluruhan. Nah, kalau OJK itu dia bakal ngurusin di mikroprudensialnya. Jadi kayak bank secara individunya gitu. Oke, sama-sama. Next. Nah, kalau wewenang Bank Indonesia itu dibagi jadi 3 lingkup ya. Yang pertama itu wewenang dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, terus juga ada wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sama yang terakhir tuh untuk mengatur dan juga mengawasi bank. Nah, untuk yang pertama itu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia itu punya kewenangan yang pertama menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen. Jadi instrumen dalam kebijakan moneter itu kan ada operasi pasar terbuka, kemudian juga ada fasilitas diskonto, terus juga ada penetapan giro wajib minimum, dan juga imbauan moral. Nah, terus yang kedua itu, oke, nggak apa-apa. Yang kedua itu menetapkan penggunaan alat pembayaran. Jadi alat pembayarannya itu ada tentang mengeluarkan uang, terus juga mengedarkan uang, terus menarik uang, memusnahkan uang juga, dan juga termasuk menetapkan macam-macam uang, harga, terus juga ciri, dan juga bahan yang digunakan gitu. Nah, terus dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia tuh juga memberikan izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran. Terus juga mengatur sistem clearing atau penyelesaian, dan juga menyelenggarakan clearing antar bank. Terus yang nomor 3 itu dalam rangka melaksanakan tugas untuk mengatur dan juga mengawasi bank, Bank Indonesia tuh yang pertama dia berhak untuk memberikan dan juga mencabut izin atas kelembagaan dan juga kegiatan usaha tertentu dari suatu bank. Nah, terus yang kedua itu dia juga melaksanakan pengawasan bank secara langsung maupun tidak langsung. Dan kalau misalnya dia ada indikasi pelanggaran, Bank Indonesia tuh bisa banget mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, terus yang bank selanjutnya itu ada bank umum. Jadi bank umum ini contohnya ada banyak ya, kayak Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, BCA, Danamon, BSI, dan sebagainya. Nah, bank umum itu apa sih? Bank umum tuh bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sistem clearing itu penyelesaian.
Nanti aku jawab di akhir aja deh ya kalau clearing, soalnya agak panjang gitu. Next. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh bank umum tuh yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka. Nah, bedanya ketiga itu apa sih? Jadi kalau tabungan itu simpanan yang bisa ditarik berdasarkan ketentuan tertentu. Jadi dia itu sewaktu-waktu bisa ditarik. Nah, kalau deposito berjangka, dia itu simpanan yang penarikannya itu cuma bisa dilakukan pada jangka waktu tertentu. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi dia itu nggak bisa diambil secara tiba-tiba gitu. Nah, kalau misalnya giro, dia itu simpanan yang sebenarnya penarikannya itu bisa diambil kapan saja, tapi dia itu harus menggunakan cek, terus juga menggunakan atau bilet giro gitu ya. Dan juga bisa diambil dengan pemindah bukuan. Jadi kalau giro itu yang jadi perbedaannya itu di cara pengambilannya, karena dia butuh kayak bilet gitu. Nah, terus kegiatan usaha yang kedua tuh dia juga menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit, terus menerbitkan surat pengakuan utang, terus melancarkan transaksi perdagangan dan juga peredaran uang. Jadi kalau transaksi perdagangan dan peredaran uang itu ini tuh termasuk dalam pengertian lalu lintas pembayaran ya. Terus juga dia melakukan kegiatan di bidang valuta asing, jadi kayak jual beli falas gitu. Terus yang terakhir itu dia menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga dan melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu kontrak, atau kalau misalnya kalian pernah dengar tuh namanya tuh safe deposit box. Jadi kalau misalnya kalian mau nitip barang berharga tuh bisa di bank dengan sistem keamanan yang terjaga banget gitu intinya. Nah, terus bank syariah. Jadi bank syariah itu bank yang kalau kegiatannya itu berdasarkan aturan atau perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain tentang penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Jadi sesuai namanya kalau bank syariah ya tentu dia harus berdasarkan nilai-nilai dan hukum Islam ya. Nah, konsep utamanya itu dia dilarang adanya bunga karena bunga itu termasuk riba, dan sebagai gantinya bank syariah itu menetapkan sistem bagi hasil. Nah, contoh bank syariah itu ya Bank Syariah Indonesia, terus juga Bank Muamalat. Nah, terus prinsip-prinsip bank syariah nih. Jadi kegiatannya tuh ada apa aja sih? Yang pertama itu ada mudharabah. Jadi kalau mudharabah itu adalah perjanjian pembiayaan antara pemilik dan pengelola dana dengan keuntungan berdasarkan kesepakatan bagi hasil. Jadi contohnya misalnya bank memberikan modal, terus kita ini lagi mendirikan usaha nih, nah kita bisa minta modal kepada bank buat kita ngembangin usaha kita itu namanya akad mudharabah. Nah, terus kalau musyarakah itu dia asal katanya dari kata syirkah, artinya persekutuan gitu. Jadi dia itu persekutuan dengan cara penyertaan modal antara bank sama nasabah. Jadi dia itu sebagai mitra usaha gitu. Dan kesepakatan pembagian hasil keuntungannya itu ditentukan di muka untuk waktu tertentu. Nah, perbedaannya dengan mudharabah, kalau musyarakah ini kita kita sebagai nasabah sama bank itu kita jadi mitra usaha. Tapi kalau mudharabah itu kita diberi modal sama bank buat ngembangin usaha kita, gitu perbedaannya. Terus juga ijarah itu perjanjian persewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Nah, penentuan harga sewanya itu tuh dilakukan pada awal perjanjian ya. Terus juga ada murabahah. Kalau murabahah itu tuh akad jual beli antara kedua belah pihak dengan harga yang telah disepakati. Jadi gampangannya kalau murabahah itu jual beli. Dia bisa dilaksanakan secara tunai atau kredit. Terus yang terakhir itu sebenarnya nggak terakhir sih, sebenarnya masih ada banyak. Tapi yang paling sering keluar tuh ini. Jadi kalau wadiah itu akad titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, pihak yang pertama itu menitipkan dana kepada pihak kedua. Ini tuh hampir sama kayak yang bank konvensional tadi, ada safe deposit box. Nah, kalau di bank syariah itu juga ada, cuma dia nama akadnya itu wadiah.
Dan dia juga tetap ada biaya titipan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngehafalin prinsip bank syariah ini tuh kayak hafalin kata kuncinya aja sih. Kalau mudharabah itu dia pembiayaan, terus kalau musyarakah itu berarti dia penyertaan modal, kalau ijarah itu persewaan, terus kalau murabahah itu jual beli, dan yang terakhir wadiah itu artinya titipan. Nah, terus lanjut nih ke bank perkreditan rakyat. Jadi bank perkreditan rakyat tuh bank yang melaksanakan kegiatan usaha penerimaan simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan juga memberi pinjaman dalam bentuk kredit sesuai dengan namanya ya, kepada masyarakat secara konvensional maupun syariah. Nah, layanan BPR ini tuh biasanya dia lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan kayak rakyat-rakyat golongan petani, kemudian juga peternak, terus juga nelayan, pedagang, pengusaha kecil, dan juga pegawai. Nah, terus ini Bank Perkreditan Rakyat, yang pertama itu kegiatan usaha yang diperbolehkan. Jadi yang pertama dia itu boleh menghimpun dana dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka dan juga tabungan. Yang kedua, sesuai dengan namanya bank perkreditan, kegiatan usahanya ya tentu memberikan pinjaman berupa kredit. Nah, terus yang ketiga, dia bisa menyediakan pembiayaan dan juga penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir itu dia bisa menempatkan dana dalam bentuk SBI atau sertifikat Bank Indonesia, kemudian juga bisa dalam deposito atau tabungan ke bank lain. Nah, tapi bank perkreditan rakyat yang ngebedain dia sama bank umum itu ada beberapa kegiatan usaha yang dilarang. Yang pertama itu menghimpun simpanan berupa giro, kemudian yang kedua itu dia juga nggak boleh banget ngelakuin kegiatan perasuransian dan juga penyertaan modal. Dan yang ketiga, itu dia juga nggak boleh ikut serta dalam kegiatan usaha valuta asing. Jadi dia nggak boleh banget tuh giro, perasuransian, penyertaan modal, sama falas. Oke, lanjut ke lembaga selanjutnya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan itu lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang punya fungsi, tugas, dan juga wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga penyidikan yang dia lakuin sendiri. Next. Nah, tujuan dibentuknya OJK itu yang pertama, agar kegiatan di sektor jasa keuangan itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel. Yang kedua itu tujuannya agar OJK itu bisa mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. Dan tentunya yang terakhir itu yang melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat agar misalnya nggak ketipu gitu. Nah, fungsinya OJK itu dia adalah sebagai penyelenggara sistem pengawasan dan juga pengaturan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi inti utamanya itu dia fungsinya sebagai pengawas dan juga pengatur. Nah, terus tugasnya ya tentunya dia sebagai yang mengawasi, terus juga mengatur, terus membuat kebijakan gitu terhadap jasa keuangan di sektor perbankan, terus juga ada pasar modal, terus juga ada sektor industri keuangan non-bank. Lingkup wewenang OJK itu ada 4. Yang pertama, pengawasan mengenai kelembagaan. Yang kedua, tentang kesehatan bank. Terus yang ketiga itu tentang kehati-hatian bank. Dan yang terakhir itu pemeriksaan bank. Jadi yang pertama itu ada kelembagaan ya. Kelembagaan ini sesuai dengan namanya berarti lembaga kan. Berarti dia itu berwenang untuk mengizinkan pendirian suatu bank atau pembukaan kantor bank, merger, dan juga pencabutan izin usaha bank. Nah, selain itu dia juga kayak yang ngasih izin buat kegiatan usaha bank itu apa aja sih, terus juga sumber dananya dari mana, terus penyediaan dana, dan juga aktivitas jasa yang dilakukan oleh bank itu apa aja gitu.
Terus yang kedua itu tentang kesehatan bank. Jadi yang pertama itu dia bakal mengatur dan mengawasi tentang likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, modal minimum, batas maksimum kredit, dan masih banyak lainnya. Merger itu kayak ini nih, kayak penggabungan badan usaha. Jadi kan kayak yang kemarin tuh apa aja ya, BRI, BNI, Syariah, terus dia merger jadi satu, jadi namanya Bank Syariah Indonesia. Jadi kayak penggabungan badan usaha menjadi satu gitu dengan identitas baru. Oke, nah likuiditas itu adalah kemampuan bank untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Kalau solvabilitas itu kemampuan bank untuk melunasi kewajiban jangka panjang. Nah, kalau rentabilitas itu kemampuan buat menghasilkan laba atau keuntungan. Iya, dana pensiun nanti dia bakal diawasi sama OJK. Nah, terus terkait jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang dan jangka pendek, ya jangka pendek itu misalnya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun atau kurang dari 1 tahun. Nah, kalau jangka panjang ya yang misalnya kewajiban utangnya itu dia dengan perjanjian 10 tahun atau 20 tahun gitu. Kau wewenang OJK yang sebelumnya punya BI itu apa aja ya? Maksudnya gimana ya? Oh, Oke, jadi jadi aku gini, ulang. mana tadi? Oh ya, ini ada pertanyaan ya dari ilmu Eko UI 2022. Keren nih. Mau ngikutin aku seperti ya. Oke, terus katanya wewenang OJK yang sebelumnya punya BI itu apa aja ya? Nah, jadi gini, ini maksudnya wewenang OJK yang sebelumnya punya BI. Oh, oh jadi sebenarnya dulu nih ya, sebelum ada OJK, sebenarnya BI juga dia mengawasi bank-bank gitu, biar ada sistem pembayaran, sistem perbankannya itu lancar gitu. Tapi karena Bank Indonesia itu biar ada, jadi Bank Indonesia itu merasa bahwa sebenarnya tugas dia mengawasi sektor mikroprudensial itu sebenarnya perlu ada badan lagi, itu lembaga lain. Dan wewenang OJK yang sebelumnya punya BI itu ya wewenang OJK yang sekarang gitu kan. Dari sekarang wewenang OJK itu tadi yang mengatur pengawasan kelembagaan bank, pengaturan pengawasan kesehatan bank, dan lain-lain. Nah, itu semuanya dulunya itu punya BI dan itu dijalani oleh BI, dan sekarang itu dipisah. Nah, itu wewenang-wewenang BI yang dulu dan sekarang dijadikan sebagai wewenang OJK. Gimana? Nah, untuk ilmu Eko UI 2002 gimana? Apakah masih perlu dijelaskan? 2021 sih Kak, OJK 2012. Oh iya, sekitaran 2012, 2000 berapa ya? Pokoknya ya segitulah. Ayo, oke. Oke, mungkin silakan untuk Azza dijawab lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, ini aku lanjut ya. Pengertian likuiditas sama solvabilitas sudah aku tulis di chat. Kalau rentabilitas itu kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Nah, oke, aku lanjut ya. Untuk aspek berikutnya itu, OJK juga berwenang untuk meminta laporan terkait kesehatan dan juga kinerja bank. Jadi intinya sebelum ada OJK di-handle sama BI. Iya, iya benar. Nah, oke aku lanjut ya. Terus aspek berikutnya itu ada sistem informasi debitur, terus juga ada pengujian kredit, sama standar akuntansi bank. Buat bikin laporan keuangannya itu kan butuh standar akuntansi yang baku. Nah, terus lingkup yang ketiga itu tentang kehati-hatian bank. Nah, yang pertama itu boleh nanti boleh minta record dan PPT, nanti ada kok di YouTube. Oke, jadi lanjut untuk aspek kehati-hatian bank itu yang pertama ada manajemen resiko. Terus yang kedua itu ada pencegahan pembiayaan terorisme, ada tata kelola bank,
sama prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Jadi kalau aspek kehati-hatian tuh ya kayak biar bank itu nggak ngebiayain teroris, terus juga resikonya itu bisa terkelola dengan baik, sama nggak ada pencucian uang gitu. Terus aspek yang terakhir itu pemeriksaan bank. Itu ya pemeriksaan biasa sih. Oke, jadi wewenang OJK itu secara garis besar, tadi kan lingkup nih, nah ini tuh wewenang OJK secara garis besar gitu. Dibagi jadi dua. Yang pertama itu wewenang dia untuk mengatur, dan yang kedua itu wewenang dia untuk mengawasi. Nah, biar nggak bingung, jadi di awal itu gini, kalau pengaturan tuh intinya dia itu kayak menerapkan peraturan, terus menetapkan kebijakan. Nah, kalau pengawasan itu sesuai dengan namanya, ya dia berarti tentang mengawasi gitu. Oke, jadi kalau pengaturan itu yang pertama dia menetapkan peraturan perundang-undangan, terus juga peraturan dan keputusan OJK, terus juga peraturan tentang pengawasan dan kebijakan pelaksanaan, terus juga tata cara sanksi, sama kayak struktur organisasi di OJK itu sendiri. Selain struktur organisasi juga ada infrastrukturnya dia kayak gimana, terus cara pengelolanya gimana, cara meliharanya gimana, cara tata usahanya gimana. Jadi intinya kalau pengaturan itu sih kayak tentang menetapkan peraturan sama menetapkan kebijakan ya. Terus nih, kalau pengawasan sesuai namanya ya berarti dia tentang mengawasi. Jadi mengawasi pelaksanaan tugas, terus juga pemeriksaan, penyidikan, terus dia juga menyelenggarakan perlindungan bagi konsumen. Dan juga dia bertindak kalau misalnya ada yang melanggar lembaga keuangannya tuh. Nah, selain itu di bidang pengawasan ini dia juga bisa menetapkan sanksi kepada pihak yang melanggar. Terus juga dia bisa memberikan dan atau mencabut izin usaha perseorangan serta persetujuan lain. Sama dia pengawasan itu dia juga bisa memberikan kayak perintah tertulis gitu sama lembaga jasa keuangan kalau misalnya ada apa-apa, misalnya dia ada pelanggaran kayak atau dia ada perintah sesuatu. Nah, OJK tuh bisa memberikan perintah tertulis. Oke, yang terakhir itu OJK itu dia kan juga berperan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, tindakan yang bisa diambil OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat itu yang pertama, dia bisa memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat tentang karakteristik, layanan, dan produk sektor jasa keuangan. Makanya nih kalau misalnya kalian kapan-kapan cobain deh silaturahmi ke webnya OJK, dia ada tuh kayak keterangan-keterangan lembaga keuangan, kerjanya dia kayak gimana gitu. Jadi dia kayak provide informasi tentang lembaga keuangan untuk mengedukasi masyarakat. Terus sebagai tindakan untuk melindungi konsumen, dia juga kalau misalnya menemukan suatu kegiatan yang berpotensi untuk merugikan masyarakat, OJK itu dapat meminta lembaga tersebut buat menghentikan kegiatan usahanya. Jadi kalau misalnya, jadi setelah dia ngasih edukasi, terus dia juga misalnya menerima laporan pelanggaran, OJK itu bisa melindungi konsumen dengan cara meminta lembaga keuangan tersebut buat berhenti. Nah, terus yang terakhir itu ada lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan itu adalah lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan. Jadi sesuai namanya berarti dia fungsinya untuk menjamin simpanan dan juga aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Nah, tugasnya itu ini, yang pertama itu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
Yang kedua, otomatis sebagai lembaga penjamin simpanan, dia juga melaksanakan penjaminan simpanan. Nah, terus dia juga bertugas buat merumuskan, terus juga menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Jadi dia bisa, oh ini yang nomor 1 sama nomor 3 hampir sama ya. Kayaknya ini salah ngetik aja deh. Terus juga ada merumuskan, menetapkan, dan juga melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Terus yang terakhir itu melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Nah, pengertiannya sistemik itu apabila kegagalan bank itu berdampak luar biasa dalam keseluruhan kegiatan perbankan tuh. Jadi dia tuh kayak udah diambang-ambang mau hancur gitu. Jadi bank bakal LPS ini tuh bakal bertindak dengan merumuskan, kemudian juga menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan untuk menyelesaikan masalah di bank tersebut. Nah, kalau misalnya bank yang dia gagalnya itu secara sistemik atau secara keseluruhan, dia juga bisa nanganin, tapi juga dengan, maksudnya kebijakannya berbeda gitu loh. Karena kan misalnya gini nih, dia kalau misalnya cuma rusaknya cuma dikit aja sama dia yang benar-benar mau hancur, kan otomatis perlakuannya beda gitu. Jadi dua-duanya itu tetap bisa ditangani sama si LPS ini biar simpanannya si masyarakat tuh nggak hilang. Next. Nah, wewenangnya ini tuh ada banyak sih, sebenarnya kalian bisa akses di webnya langsung, tapi bakal aku bacain juga di sini. Jadi yang pertama itu dia menetapkan dan juga memungut premi penjaminan. Premi penjaminan tuh dibayar setiap periode. Jadi periodenya itu dibagi dua, jadi dari Januari sampai bulan Juni sama Juli sampai Desember. Terus juga dia menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Jadi kalau bank jadi peserta, dia harus bayar kayak biaya, istilahnya kayak gampangannya kayak biaya langganan gitu loh. Jadi dia bakal bayar biaya kontribusinya itu pada saat pertama kali. Nah, terus juga ada melakukan pengelolaan kekayaan dan juga kewajiban LPS. Terus juga dia itu berwenang untuk mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, terus laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan si bank itu sendiri. Nah, terus dia juga berwenang untuk melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan juga konfirmasi atas data yang telah diminta. Jadi data simpanan tadi, data kesehatan tuh dia tuh berhak memverifikasi dan juga berhak ngekonfirmasi apakah datanya itu benar atau enggak. Nah, terus selanjutnya dia juga berwenang buat menetapkan syarat, terus juga ada tata cara dan juga ketentuan pembayaran klaim simpanan nasabah. Nah, kemudian yang selanjutnya dia juga bisa menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atau atas nama LPS gitu untuk melaksanakan tugas tertentu. Dan yang kemudian juga dia bisa melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Jadi dia bisa kayak sosialisasi buat ngasih edukasi kepada masyarakat gitu tentang penjaminan simpanan nasabah. Nah, terus yang terakhir itu dia juga bisa menjatuhkan sanksi administratif. Nah, lembaga penjamin simpanan itu saldo yang dijamin untuk tiap nasabah itu maksimal 2 miliar. Terus kontribusi kepesertaan, jadi yang dibayar di awal itu kayak sebagai biaya pendaftaran itu tuh sebesar 0,1% dari modal yang disetorkan. Terus juga premi penjaminan yang dibayar setiap periode itu besarnya juga 0,1% tiap periodenya. Cuma dia sebenarnya bisa kayak disesuaikan gitu sesuai dengan kondisi situasi banknya itu sendiri gitu. Jadi nanti bakal ada kayak penyesuaian, misal banknya lagi rugi kah atau gimana. Nah, itu tuh bisa disesuaikan. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, itu sebenarnya ada banyak banget cara-caranya ya. Jadi kalian bisa lihat di link yang udah aku sertain di LPS di bagian kewajiban bank peserta. Oke, sekarang jadi ini bagian aku ya. Nah, tadi kan sempat disinggung ya sama Pak Azza
kalau misalkan bank itu salah satu fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kredit. Nah, tapi bank yang sebagai kreditur itu nggak serta-merta ngasih kreditnya itu kepada para debitur. Jadi mereka menggunakan prinsip 5C ini, kebanyakan menggunakan prinsip 5C ini sebagai pertimbangannya. Nah, aku jelasin satu persatu ya. Yang pertama tuh karakter. Udah dari bahasanya udah tahu mungkin ini karakter. Nah, di sini bank atau kreditur dia mempertimbangkan watak atau kepribadian seorang debitur, dan itu misalkan bisa kita lihat dari terkait itikat baiknya untuk melunasi utangnya, kayak motivasi usahanya, kejujurannya, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu capacity. Capacity itu analisa kemampuannya itu penghasilannya dalam si debitur. Jadi di sini kayak kita harus kayak si bank itu atau si krediturnya itu harus mengetahui kemampuan debitur untuk melaksanakan kegiatan usahanya atau menggunakan dana atau kreditnya dan mengembalikannya. Ketiga, kapital. Kapital itu modal ya. Jadi di sini kreditur itu dia melihat aset yang dimiliki oleh si calon debitur. Nah, di sini tuh kayak kemampuan modal yang dimiliki dalam rangka memenuhi tadi kan udah dikasih tahu ya sebelumnya, kayak likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan lain-lain. Nah, itu kewajiban-kewajibannya itu kayak dinilai gitu, apakah si debitur ini bisa memenuhinya tepat waktu dengan kapital yang dia punya si debitur. Terus yang keempat, condition. Condition ini ini faktornya eksternal, jadi nggak bisa dikendalikan oleh si debitur tadi. Jadi kayak kondisi perekonomian di suatu negara, misalkan di condition, contohnya kayak ini deh, oh ini inflasi sedang naik-naiknya. Nah, kan kalau inflasi lagi naik, berarti kebijakan moneter itu diketat gitu kan, dia menggunakan tight money policy. Ntar ini mungkin agak singgung-singgung kebijakan moneter, tapi mungkin nanti untuk lebih dalamnya kalian ntar bakal belajar di bab kebijakan moneter. Tapi ini aku singgung aja biar tahu gambarannya ya. Jadi ada yang namanya inflasi tinggi, nah itu ntar pakai instrumen kebijakan moneter dan itu namanya tight money policy. Jadi kayak persebaran uangnya itu didikitin gitu. Nah, jadi kebijakan moneter ini kayak dia mengetatkan syarat-syarat kredit gitu. Jadi kayak orang kayak mau kredit atau mau minta kredit ke bank atau lembaga yang provide itu jadi lebih disulitkan gitu karena emang lagi inflasi gitu kan. Karena kalau emang lagi inflasi terus tetap supply uang itu kan nanti inflasinya itu tidak terselesaikan. Dan biasanya ini juga um, lagi masa-masa krisis lah gitu. Nah itu kayak kredit itu lagi nggak bisa. Nah, yang terakhir ini kolateral. Kolateral itu bahasa gampangnya jaminan lah. Di sini tuh dinilai jaminannya disediakan sebagai pertanggungjawaban bila si debitur ini nggak bisa ngelunasin utangnya tadi. Jadi dinilai wah jaminannya worth it ke. Karena nggak sembarang jaminan, nggak semua barang atau apapun bisa dijadikan sebagai jaminan. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai prinsip 5C ini? Boleh dari chat boleh, atau mungkin langsung open mic silahkan. Kalau nggak ada, langsung aku next ya. Oke, nggak ada kayak. Oke, next ya. Oke, di sini kita dengan bursa efek. Nah, di sini paling kalian udah agak asing ya, karena di sini tuh bukan di sini, pada masa ini, akhir-akhir ini, terutama pada masa pandemi itu lebih booming itu November Desember. Pasti kalian udah pasti tahu saham itu apa. Mungkin nggak semuanya ya, tapi udah jadi ngetren gitu di kalangan masyarakat tuh mengenai saham. Karena terus kita ingin tahu nih saham itu diperjualbelikan itu di mana? Nah, di sini di bursa efek. Efek itu tadi saham itu efek nama lainnya, si efek, bursa efek. Jadi bursa efek itu kayak pasarnya kayak modal gitu lah, kayak saham, kayak obligasinya itu pasar itu namanya bursa efek. Contohnya itu em, kayak pasar biasa dan menjajakan suatu produk-produk pasar bukan sayuran. Nah, tapi kalau bursa efek produknya bukan sayuran tapi melainkan produk-produk keuangan gitu, kayak saham, obligasi dan lain-lain. Oke, di sini kita masuk ke pengertiannya nih. Pengertiannya itu kayak sarana pendanaan bagi perusahaan atau emiten dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau namanya investor. Di sini itu ada dua jenis pasar nih di bursa efek. Yang pertama pasar primer dan kedua pasar sekunder. Nah, bedanya apa sih? Yang pertama, pasar primer itu kayak benar-benar suatu perusahaan mencari
dana segar gitu dari investor. Jadi ini hubungannya gampangnya primer itu investor emiten. Tapi kalau sekunder antar investor gitu. Mudahnya nih kalau misalkan kalian pernah dengar Bukalapak IPO. Nah, itu nggak langsung masuk ke pasar sekunder. Kalau sebuah perusahaan ingin masuk ke bursa efek yang dimana IPO itu initial public offering. Jadi kayak perusahaan itu menawarkan sahamnya untuk dibeli gitu. Jadi si perusahaannya lagi jadi modal gitu. Nah, terus investor yang pengen beli sahamnya. Nah, itu si investor itu jadi penyuplai modal si Bukalapak yang IPO. Dan itu pertama kali penjualan si Bukalapak jual sahamnya itu di pasar primer gitu. Nah, di pasar sekunder misalkan si A tadi udah beli saham IPO-nya si Bukalapak, nah, tapi dia pengen jual lagi nih. Nah, jualnya di pasar sekunder. Jadi di pasar sekunder itu di antar investor aja gitu jual belinya. Jadi bukan antar investor emiten tapi investor sama investor. Itu bedanya. Terus yang ketiga ini instrumennya nih apa coba ada pertanyaan. Pak, persyaratan IPO itu apa aja ya? Sebenarnya IPO itu coba ingat sih. Karena setahu aku itu pokoknya yang mau IPO itu nggak jauh dari pertama menginginkan dana segar dari bursa efek ini. Dan yang kedua biasanya mereka semata-mata tidak ingin bergantung pada kredit bank gitu. Karena kan kredit bank itu kan biasanya bunganya tinggi gitu. Sedangkan kalau dari bursa efek ini kayak gak ada bunga gitu. Dan persyaratan IPO itu pokoknya udah berbentuk PT kalau tidak salah, perusahaan terbuka PT TBK, sorry, itu TBK PT pokoknya bentuk itu PT, itu perusahaannya PT. Nah, yang kedua itu dia persyaratan IPO itu harus memprovide laporan keuangannya itu secara terbuka gitu. Jadi kan biasa kan nggak semua perusahaan itu laporan keuangannya itu terakses oleh publik gitu. Jadi kebanyakan itu mereka tertutup. Nah, jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang mau IPO itu mereka harus mempersiapkan laporan keuangannya itu untuk bisa dibaca oleh publik dan sudah siap diaudit gitu. Dan di sini tuh kenapa harus provide laporan keuangannya, dan di sini biar tidak terjadi manipulasi, karena banyak banget gitu kan perusahaan-perusahaan yang sedikit nakal gitu, yang kurang etis, itu kayak memanipulasi laporan keuangannya, misalkan untuk menggairahkan investor, kan biasanya investor itu nyarinya perusahaan yang profit gitu, profitable, yang lagi kaya lah, lebih bahasa mudahnya lagi menghasilkan keuntungan yang banyak. Nah, tapi kadang sebenarnya tidak gitu. Nah, itu di laporan keuangan biasanya diubah-ubah gitu, wah, ntar profitnya dinaikin gitu, terus ruginya malah diturunin. Dan itu ada gitu jadi mungkin kalian bisa cari dulu gitu case-case mengenai tidak etisan perusahaan nakal yang memanipulasi laporan keuangannya. Jadi salah satunya itu persyaratan IPO. Untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa cek di Google IPO lah, karena di situ memprofit banyak banget sih. Karena jujur persyaratan IPO itu nggak hanya tadi yang aku jawab ya, karena banyak banget. Dan sebenarnya ini nggak terlalu masuk UTBK sih, jadi kayak mungkin yang kalian harus tahu itu aja sih, laporan keuangannya itu disebar oleh publik dan terbaca gitu. Oke, terus lanjut kita ke instrumen ya. Kayak langsung mau nanya juga silakan dibawain nih kayak ilmu ekon. Nanya, oh, langsung beneran. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar primer dan sekunder itu apa aja? Oke. Oke, untuk sebenarnya untuk pihak-pihak nanti akan aku jelasin setelah ini ya. Tadi tahan ya. Oke, tapi di sini kita ngomongin dulu nih instrumennya apa aja di bursa efek. Nah, di sini ada saham, obligasi, sama derivatif. Derivatif itu turunan. Bedanya apa sih? Kalau saham itu kepemilikannya itu modal, terus obligasi itu utang. Bahasa mudah gitu. Nanti akan ada slide tersendiri mengenai saham dan obligasi. Karena kan ini takutnya sering kebalik-balik ya. Nah, terus kalau yang cukup tahu aja nih, ini ada yang dari turunan nih. Itu bukti raik, waran, reksadana. Nah, bukti raik itu kayak pemilik saham untuk membeli kembali saham baru di perusahaan yang sama. Jadi udah punya saham gitu, misalnya si investor. Nah, itu dia mau pengen beli lagi saham baru. Nah, itu namanya bukti raik. Terus waran yang kedua. Waran itu hak membeli saham pada waktu atau harga tertentu. Dan yang terakhir reksadana nih. Reksadana ini lumayan cukup populer bagi orang yang risk averse. Risk averse itu yang menghindari resiko gitulah. Bukan menghindari resiko sepenuhnya ya, tapi kayak menghindari resiko yang tinggi lah. Kayak risk takernya itu rendah. Dia agak takut tapi dia pengen investasi gitu lah, orang-orang kayak gitu. Dia biasanya milih untuk beli reksadana. Reksadana sendiri itu ada bermacam jenis ya. Ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, obligasi, dan yang paling tinggi resikonya ada reksadana saham. Nah, bedanya apa saja? Apa sih kok ada saham, ada reksadana saham? Nah, kalau yang reksadana ini
kita nggak langsung beli sahamnya gitu loh. Jadi di sini ada namanya manajer investasi, dia kayak ngatur apa aja yang dibeli gitu saham. Jadi kita kayak nyetor duit misalkan 100.000 ke reksadana, misalkan reksadana Super Invest gitu. Nah, terus di Super Invest ini pas kita nyetor dana, nanti 100.000 itu mereka yang ngelola nih buat beli saham apa aja gitu sesuai analisa mereka gitu. Karena kan kalau saham itu kayak kita benar-benar analisa sendiri gitu buat pilih saham yang mana, yang profitable, terus kapan jualnya, kapan belinya, dan lain-lain. Nah, tapi kalau reksadana kita tinggal simpan duit, dan itu diemin dah. Dan itu manajer investasi yang bekerja gitu. Tapi nggak semerta-merta reksadana naik terus gitu loh duitnya. Pasti ada yang namanya juga loss. Pokoknya setiap instrumen investasi itu memiliki risikonya masing-masing gitu. Jadi nggak semerta-merta kayak investasi dan itu langsung profit, itu hanya terjadi di dunia mimpi. Dan itu hal yang banyak banget orang yang cuma akan jualan itu makanya masuk bursa efek tanpa tahu ilmunya gitu. Jadi bahaya. Jadi benar-benar kita harus tahu ilmunya nih, terutama kalian yang suka ekonomi, keren sih. Bisa tahu ini terus kalian bisa tahu hanya opportunity keren nih kalau kita nyimpen duit, tiba-tiba duitnya nggak cuma disimpan di sini tapi duit itu tiba-tiba numbuh gitu. Tiba-tiba jadi tumbuh 1.000, besok terus tumbuh 1.000 lagi gitu karena investasi. Ya. Nah, terus tadi nih ya, yang saham versus obligasi. Kalau yang saham itu pertama bukti kepemilikannya dengan adanya permintaan modal. Terus keuntungannya berupa capital gain dan dividen, serta kerugiannya berupa capital loss dan tidak dapat dividen. Capital gain itu apa sih? Misalkan si A membeli saham BRIS gitu ya. BRIS itu yang tadi Bank Syariah Indonesia, yang tadi disebutin sama Kak Aziz tadi tuh dia udah itu juga tuh, udah jual-jual sahamnya tuh. Nah, beli tuh saham BRIS. Nah, habis itu mau dijual lagi tadi di pasar sekunder. Misalkan dia belinya itu harganya 1.000, tapi habis ini dia jual lagi nih. Harga tapi udah tinggi nih. Nah, harganya misalkan asumsikan kita udah naik jadi 2.000. Nah, capital gain-nya 2.000 kurang 1.000, yaitu 1.000 gitu. Terus dividen. Dividen itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sedang profitable, misalnya kayak Unilever, terus bagi Telkom itu biasanya mereka giat banget tuh bagi dividen. Itu kenapa mereka ngebagi dividen biar menarik investor gitu. Karena kan investor kan nyari keuntungan dan dividen itu satu keuntungan ya kan. Makanya perusahaan-perusahaan yang lagi profitable itu menyisihkan suatu laba usahanya buat dibagikan ke publik gitu. Sesuai. Nah, dan dividen ini tergantung penyertaan modalnya ya. Di sini tuh saham itu pakai satu namanya lot. Satu lot itu sama dengan 500 lembar saham kalau nggak salah ya. 100, 100, 100, 100, sorry, bukan 500. 100, satu lot itu 100 lembar. Bapak, agak malam lupa. Nah, terus misalkan kayak aku itu investasi, ini contoh ya, bukan beneran ya. Aku misalnya contoh investasi Telkom gitu, 2 lot. Nah, berarti aku kayak cuma dapat satu, misalnya di harga nih satu dividen, satu lot itu dapat 300.000 gitu dividen. Nah, tapi kalau aku investasi 2 lot, ya berarti aku dapat dividen 600.000 gitu. Itu tergantung jumlah saham yang kalian dapetin. Tapi kalau capital gain tergantung harga sahamnya gitu. Oke, terus dan yang terakhir, bukan sih. Aku jelasin dulu kerugiannya ya, lupa. Nah, kalau capital loss, itu tadi vice versa ya, sebaliknya ya. Kalau misalkan kalian, ini yang paling apa sih? Jadi kayak kalian belinya cuma udah tinggi-tinggi nih, misalkan harga saham farmasi yang dulu lagi tiba-tiba ada vaksin harga naik gitu sampai 6.000. Tahu-tahu pas vaksinnya udah ada gitu, terus berita yang udah muncul itu mah harga itu kayak terjun bebas gitu kan dari harga 6.000 ke 4.000 gitu. Nah itu min 2.000-nya itu kerugiannya. Dan ini harus dihindari sebisa mungkin. Sebenarnya tidak terhindar sih kalau kalian masuk bursa efek atau di pasar modal kalian investasi saham, kayaknya pasti sih merasakan kapital ini. Dan terakhir itu tidak dapat dividen. Itu tidak dapat dividen itu biasanya perusahaannya lagi ada satu masalah, lagi krisis atau apapun itu yang mungkin menghambat mereka untuk menghasilkan profit gitu. Oh iya benar banget, makanya dari jurusan ekonomi. Iya, tadi kan aku ada perkenalan. Aku ilmu ekonomi juga. Oke, terus oh ya YouTube ya benar di ITK ekonomi. Terus risikonya nih saham tinggi ya, udah pasti ya. Karena tadi udah aku jelasin ya kan saham farmasi tiba-tiba turun. Itu benar-benar fluktuasi nih. Jadi resiko ini bisa kelihatan dari fluktuasi harga naik turunnya gitu. Jadi kalau saham itu kadang cepat banget. Kadang mungkin hari ini harga 1.000, tapi besok langsung 1.200 atau kadang naik itu 2.000%, 2.000 lah gitu. Tapi kalau di Indonesia ada regulasinya gitu loh. Jadi nggak semata-merta naik sehari 100%, enggak. Jadi ada namanya ARB,
sama ARA, tapi itu kayaknya nggak masuk UTBK sih. Tapi kayak mungkin for your information aja lah. Kalau ARA itu batasannya, jadi kayak batasannya cuma sehari, biasanya itu saham-saham itu biasa paling naik berapa persen gitu. Terus kalau turun juga berapa persen, jadi nggak terjun bebas, tapi nggak naik langit juga, bebas juga gitu. Jadi ada batasan-batasannya gitu. Biasanya ada batasan kenaikan. Iya benar. Jadi capital gain sama dividen apa? Oke, aku jelasin lagi ya. Siap ya, si Wikrah ya. Capital gain itu tergantung harga sahamnya. Jadi misalkan si A ingin membeli saham RIS, harganya 1.000. Nah, terus mau jual lagi nih. Nah, mau jualnya pas harganya udah naik jadi 2.000. Nah, jadi 2.000 kurang 1.000, nah sebenarnya 1.000 dan itu capital gain-nya. Dan kalau dividen itu tergantung perusahaannya, jadi nggak tergantung dari harga, tapi tergantung dari perusahaan dan jumlah saham yang kita beli. Misalkan kalau aku beli 1 lot, si A beli 2 lot, nah, berarti yang dapat dividen lebih banyak itu yang beli 2 lot, begitu. Dan dividen ini nggak kayak setiap tahun, nah, dividen itu biasanya setiap tahun dibagiin tahun sekali sama perusahaan. Dan nggak semua perusahaan rutin bagi dividen gitu, karena nggak semua perusahaan itu profitable ya, pasti ada yang namanya rugi. Kalau rugi kan nggak mungkin ngasih dividen, karena duitnya aja dari mana kalau rugi ya kan? Itu sih logikanya. Dan alasan nggak kenapa ada alasan nggak kenapa sahamnya naik. Oke, ini analisis aku mengenai demand supply aja ya. Kalau misalkan ada satu saham permintaannya banyak, pasti harganya naik tuh. Gitu aja nggak sih? itu sebenarnya, tapi ada banyak faktor yang mempengaruhi harga saham. Itu hanya analisa sederhana yang mungkin untuk UTBK terbatas itu sudah cukup gitu analisanya. Jadi kalau banyak saham yang dibeli pasti harganya naik gitu. Misalkan kayak Bukalapak kemarin itu yang beli banyak gitu, tiba-tiba harga naik. Tapi kalau udah naik turun lagi gitu. Nah itu berarti ngejual juga banyak dong. Saham-sahamnya dijual lagi gitu. Jadi sahamnya tersebar banyak lagi dan harganya turun lagi. Begitu. Dan biasanya juga disetir gitu lah, pokoknya baik banget, harga-harga itu faktornya banyak, nggak bukan demand supply, tapi ada juga kayak berita-berita gitu, misalkan Telkom kena kasus korupsi apa gitu, komisarisnya contoh, nah itu kayak mempengaruhi harga gitu, karena kepercayaan investor itu penting juga untuk mempengaruhi satu harga saham. Ini nggak jadi cerita saham ya kebanyakan ya. Oke, biar nggak terlalu malam lanjut aja ya. Ntar kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak sempat aku baca, coba tolong di reminder kembali. Oke, sekarang obligasi nih. Tes, 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 Sekarang gimana? Udah belum? Tes. Sekarang ada, Kak. Udah ya? Oke. Sip. Tolong ingatkan kembali kalau memang tadi coba aku scroll pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, oke, oke. Sip. Terima kasih, terima kasih. Udah ada aja ya gitu yang tengah mungkin error. Saham ini sama saham di reksadana bedanya apa? Bedanya apa sama Kak? Nah, sebenarnya produknya sama aja gitu, tapi bedanya pengontrolnya. Kalau saham ini benar-benar kita yang kontrol gitu, portofolio sahamnya, kita mau beli ini, mau beli itu kayak kita sendiri gitu, perusahaan sendiri. Tapi kalau misalkan reksadana itu yang ngatur namanya manajer investasi, begitu bedanya.
Terus lanjut kita ke obligasi. Obligasi itu bentar. Oke, obligasi itu surat bukti kepemilikan piutang. Jadi intinya tuh kalau yang saham itu modal, tapi kalau yang obligasi itu berhubungan dengan utang piutang lah gitu. Itu mudahnya untuk membedakan saham dan obligasi ya. Terus keuntungannya berupa bunga kupon dan capital gain. Dan serta kerugiannya berupa gagal bayar bunga dan capital loss. Capital gain, capital loss tadi udah aku jelasin ya. Nah ini yang bunga kupon yang baru ini di telinga mungkin ya. Bunga kupon itu jadi setiap orang yang punya obligasi itu dibayarin tuh bunganya. Ya tadi tuh kupon bunga untuk 1 triwulan dibayarkan pada tanggal berapa itu tuh yang aku udah sisipin gambarnya. Dan biasanya tapi nggak semerta-merta semua yang punya obligasi itu dibayar kupon bunga. Ada aja mungkin yang gagal bayar bunga. Biasanya itu karena manajemennya mungkin namanya mismanajemen lah, kegagalan manajemen gitu untuk membayar. Oke. Nah, terus sekarang ini tadi yang nanya pelaku-pelaku di pasar modal tadi ya. Ada yang nanya. Nah, ini akan aku jelasin di sini nih. Bener-bener maaf ya kalau ada yang mau nanya, coba langsung tanya lagi deh. Takutnya aku lupa. Nah, di sini pelaku-pelakunya. Ini nggak aku jelasin semua karena emang sedikit itu serius keluar di UTBK, tapi mungkin biar kalian tahu dan jaga-jaga karena nggak ada yang tahu ya. Nah, di sini tuh baik banget. SRO itu kayak lembaga-lembaganya lah. Jadi ada BI, KPI, KSI, Kustodion, Keriling, Bursa Efek. Bursa Efek tadi udah aku jelasin. Terus kalau Keriling, Keriling itu bahasa mudanya apa ya? Pokoknya clearing dan kalau custodian itu dia kayak jadi titip-titip gitulah. Jadi pokoknya sebenarnya kayak si KPI itu agak lebih advance sih, kayak jangan dulu deh. Tapi pokoknya kalian harus tahu sebenarnya di pasar modal ini BI, KPI, KSI itu terlibat gitu. Terus sebenarnya yang paling harus tahu itu modal, emiten, reksadana, terus penilaian harga efek, dana modal dan lain-lain. Ini sebenarnya kalian mungkin langsung bisa aja buka namanya seri literasi keuangan OJK. Terus dari di Google itu langsung keluar tuh. Itu lengkap. Kalian pengen tahu tentang keuangan Indonesia dan lain-lain. Paham kayak sertifikat obligasi SMK. Sebenarnya tuh sekarang saham sama obligasi itu udah elektronik gitu lah. Tapi kayaknya yang jadul-jadul gitu kayaknya udah jarang sih. Nah, OJK itu di bawah Kementerian Keuangan atau gimana? Oh enggak, OJK itu independen ya. Ya begitulah. Gitu. Itu enggak di bawah Kementerian Keuangan. Ini open mic siapa? Beli obligasi cuma di bank aja. Enggak sih, enggak cuma di bank aja. Sebenarnya perusahaan juga nge-provide obligasi. Jadi perusahaan itu enggak semerta-merta pakai saham juga gitu buat nyari modalnya, tapi mereka juga kayak menyediakan obligasi begitu. OJK itu lembaga independen ya. Oke. Ini gue kira pertanyaan. Oke, mungkin langsung next aja ya. Jangan lupa cek seri literasi keuangan buat lebih tahu lebih lanjut. Ini mungkin bagi kalian yang kepo ya, tapi untuk UTBK ya, tahu aja cuma cukup lah. Oke, sekarang perusahaan asuransi. Pengertiannya itu dia kayak nge-provide jasa untuk pengalihan risiko atas suatu kerugian. Kerugian itu macam-macam. Ya, bangkrut usaha lah, terus kecelakaan lah, dan lain-lain. Terus pihak yang mengalihkan risiko yang tertanggung itu membayar premi kepada perusahaan asuransi yang menerima risiko atau si penanggung. Ada nih, ada istilah-istilah di perusahaan asuransi. Ini lumayan nggak semuanya, tapi ini yang sering ditanyain, premi sama polis. Premi itu kewajiban yang harus dipenuhi si tertanggung. Jadi nggak semerta-merta asuransi itu gratisan ya, kayak kita tiba-tiba dapat penanggungan gitu. Nah, jadi kita harus bayar gitu biasanya per bulan atau ada gitu sesuai perjanjian. Nah, terus kalau polis itu surat kontrak perjanjiannya yang dikeluarkan penanggung. Jadi kayak suatu perjanjian di mana misalkan si yang tertanggung itu lagi kejadian apa gitu. Nah, itu tercantum dalam kontrak apa enggak. Nanti kalau udah tercantum, nah itu ntar bisa di-provide sama si perusahaan asuransi buat ditanggung resiko-resiko yang terjadi. Oh, ini ada pen. Aku udah cek bukunya banyak serinya. Bukannya yang seri apa, Kak? Oh, kalau yang ini pasar modal. Tadi ya, itu banyak banget sih, tapi tadi aku saranin itu yang seri pasar modal. Tapi kalau ada juga namanya seri lembaga bukan bank, ya itu macam coba kalian cek aja sih satu-satu kalau mau. Tapi tadi namanya judulnya pasar modal kalau nggak salah tuh nama serinya.
asuransi ada batasan dana nggak, Kak? Hmm, asuransi ada batasan dana. Setahu aku sebenarnya ini kembali lagi dari perjanjian sih, dari polis asuransinya. Jadi batasannya itu yaitu batasannya dari surat kontrak perjanjiannya telah dikeluarkan. Tapi sebentar, ada batasan dan iya sih benar pokoknya itu sih sesuai dengan polis asuransinya. Oke, oh ya nanti kalau masih ada yang belum puas untuk jawaban yang gue provide, tolong dibilang lagi ya, biar bisa dijawab lagi. Oke, sekarang dana pensiun. Ini agak mirip-mirip sih sama yang tadi. Tapi ini pengertiannya. Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, tapi bedanya apa nih sama asuransi tadi? Nah, di sini biasanya kalau dana pensiun itu dipersiapin buat masa pensiun gitu. Tapi kalau asuransi ini biasanya cuman biasanya ini lebih luas lah kalau asuransi itu untuk menjamin atau mengcover kebutuhan dana pada saat-saat tak terduga. Lalu terus hanya dapat dicairkan atau diklaim pada jangka waktu tertentu. Nah, konteksnya pada masa pensiun nih, biasanya kerja udah pensiun, nah berarti dana pensiunnya udah bisa diklaim. Tapi kalau misalkan belum pensiun, ya dana pensiunnya masih belum bisa diklaim begitu. Tapi kalau asuransi dia lebih bisa nih kayak mau kapan aja, tapi tergantung misalkan keadaannya ya. Misalkan keadaannya udah yang dimaksud dalam perjanjian gitu, kayak kecelakaan dan lain-lain gitu. Jadi nggak harus pensiun lah kalau asuransi, bisa kapan aja tapi sesuai perjanjian, sesuai polis yang tadi aku bahas. Lalu kalau yang dana pensiun itu dapat diatur oleh perusahaan tempat bekerja. Tapi kalau asuransi itu biasanya dibuat oleh perusahaan asuransi gitu, perusahaan asuransi tersendiri. Ya kalian tahu BPJS, terus Admedika gitu dan lain-lain. Begitu. Terus kalau dana pensiun ini kurang fleksibel ya. Kalian lihat ya kan, paling cuma bisa diambil pas masa pensiun. Nah, itu kan kurang fleksibel. Beda sama asuransi yang bisa kapan aja, tapi tergantung memang perjanjian, tapi lebih fleksibel dibanding si dana pensiun tadi. Begitu. Oke, lanjut kita ke pegadaian. Mungkin kayak udah sering lihat ya pegadaian di jalan-jalan ya. Kalau misalkan lagi keluar, ada pegadaian di kiri jalan, kanan jalan. Nah, ini aku jelasin nih. Pegadaian itu bentuknya persero ya. Persero yang melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan UU. Nah, sebelum ada yang nanya, aku mau jelasin persero. Persero itu kayak badan usaha yang kepemilikan modalnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah, begitu. Jadi bukan kayak swasta gitu lah. Persero itu biasanya BUMN gitu. Terus tapi kalau misalkan ada yang jawab aku salah, coba tolong dikoreksi ya. Aku takutnya agak lupa. Nah, terus sekarang di kegiatan usaha utamanya apa aja? Nah, yang pertama itu penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai. Terus yang kedua, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia. Ketiga, pelayanan jasa titipan, jasa taksiran dan sertifikasi. Dan yang terakhir, perdagangan logam mulia dan batu mulia. Begitu. Nah, terus ini lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu ada dua, Anjak Piutang sama Moda Ventura. Anjak Piutang itu kegiatan pembiayaannya ada bentuk pembelian atau pengalihan piutang. Tapi kalau Moda Ventura itu kegiatan pembiayaannya dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan. Ini aku mau cerita nih untuk Moda Ventura mungkin bagi kalian yang suka nonton drama Korea misalkan kayak startup gitu. Nah, itu biasanya kan kalian tahu Han Ji Pyong kan, itu kerjanya Han Ji Pyong itu di Moda Ventura gitu. Jadi mereka itu kayak investasinya dan kayak perusahaan itu kerjanya investasi startup gitu yang mungkin punya prospek di future itu bagus gitu, mereka untuk modal ke sini 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 dengan mengekspektasikan returnnya begitu. Itu contoh dari modal Ventura. Oh, contoh Anjak Piutang jujur agak belum tahu sih. Tunggu, ada pertanyaan. Fidusia itu apa, Kak? Fidusia itu kayak pengalihan hak kepemilikan suatu benda gitu sih atas dasar kepercayaan, bukan sesuai undang-undang. Pengalihan hak kepemilikan, bagaimana bahasa mudahnya? Pokoknya istilah kepemilikan suatu benda gitulah. Jadi kayak awalnya kepemilikannya misalkan si A, sekarang jadi si B gitu, fidusia, pengalihan kepemilikan suatu benda gitulah. Itu jadi fidusia itu kayak jaminan lah gitu. Jadi kayak oh, barang yang digadai apa aja. Oh, yang bisa. Ini coba, aku agak lupa, coba aku dari Google. Ini tuh ada secara garis besar ada 4 jenis barang. Pertama itu emas, logam mulia yang tadi aku sebutin.
Yang kedua sertifikat, sertifikat rumah, sertifikat tanah lah, dan lain-lain yang berharga ya. Yang sertifikat lomba itu saya enggak sih, enggak masuk. Terus kendaraan, kendaraan pribadi, roda 4, roda 2, dan yang terakhir itu barang elektronik, HP, TV, dan lain-lain. Itu yang bisa digadai di Pegadaian. Anggatangan aku sejauh ini ya. Gitu. Oh, oke. Yang lanjut. Wow, udah selesai. Tapi sebelum, oh ada, sebelum kita masuk ke, jadi habis ini kita ada sesi quizzes nih, penutupan. Jadi kalian siap-siap untuk quizzes ya. Tapi sebelum kita mulai sesi quizzes, kira-kira ada pertanyaan nggak yang mau disampaikan ke aku atau Azza? Boleh, silahkan. Tapi cuma PNS doang ya, Kak. Enggak kok, dana pensiun itu enggak PNS doang. Jadi sebenarnya dana pensiun itu sebenarnya tadi kan ada yang di-provide sama, kita juga bisa kayak nyari lembaga sendiri gitu loh. Jadi dana pensiun itu ada lembaganya. Kayak misalkan contoh kasusnya deket-deket kayak ayah aku itu kayak dana pensiunnya misalkan BNI gitu lembaganya. Jadi dia kayak setiap bulan atau setiap tahun nabung gitu buat dana pensiunnya. Jadi ntar pas udah terkumpul dana pensiunnya bisa dipakai pas dia udah pensiun begitu. Jadi dana pensiun ini tuh nggak buat PNS doang. Jadi bisa selain PNS tapi harus bayar gitu lah, harus provide sendiri buat dana pensiunnya. Jadi nggak kayak otomatis kayak PNS lah, bedanya gitu aja sih. Dana pensiun itu dikasih sekali di awal apa angsuran. Dana pensiun itu angsuran, pastinya angsuran. Karena kalau sekali itu kayaknya enggak sih, jarang. Aku punya kakek, punya nenek, itu punya dana pensiun, itu sebulan sekali sih biasanya. Diangsur-angsur gitu, nggak pernah kayak di awal langsung semuanya dikasih, enggak sih kayaknya. Aku penasaran sama Krilling. Oh, Oke, aku coba jawab yang clearing kali ya. oh boleh-boleh coba. Kalau clearing yang perbankan itu, dia itu kayak penyelesaian pemindahan uang, jadi kayak transfer dari satu rekening ke rekening lain. Nah, tapi biasanya dia itu digunakan buat pemindahan utang piutang dalam bentuk surat dagang, terus juga surat berharga jangka pendek, gitu-gitu. Jadi kadang kan ada yang transfer nggak bisa dalam jumlah besar sekaligus. Nah, kalau misalnya emang butuh transfer dalam jumlah besar, khususnya ini buat utang piutang dagang ya. Nah, dia tuh bisa pakai clearing ini. Kalau yang clearing perbankan, cuma kalau yang penjaminan efek aku kurang tahu ya. Gimana untuk Syara? Udah terjawab? Atau mungkin yang lain juga udah terjawab? Aman? Silahkan, kalau masih belum puas. Alhamdulillah, kalau ngerti. Satu kepuasan tersendiri melihat kalian puas dengan jawaban kami. Oke, mungkin kalau emang nggak ada, oh ada lagi aman, oh ada lagi pertanyaan. Kak, mekanisme transaksi di pasar modal pakai sistem JAS aplikasi itu gimana ya Kak alurnya? Em, oke deh, mungkin untuk menjawab kekepoan deh, aku jawab aja ya. Sebenarnya walaupun jujur gak ada di UTBK sih. Sebenarnya ada banyak langkah-langkahnya. Pertama itu, misalkan nasabah atau investor dia mau beli saham, nah, tapi nggak langsung ke pasar modal. Jadi ada namanya broker. Kalau kalian tahu Ajaib, yang lagi high-high itu aplikasi Ajaib, nah itu brokernya. Jadi kita belinya itu melewati broker, melewati Ajaib gitu. Terus langkah kedua, si broker itu dia ke namanya floor trader, floor, lantai bursa, lantai bursa. Lantai bursa itu ada trader, ada judge yang tadi gitu, sistem judge. Lupa Kopajan Judge itu apa gitu, lupa. Oh Jakarta apa gitu. Nah pokoknya habis itu ntar si broker itu dia ke lantai bursa buat input data saham yang mau dibeli atau dijual oleh investor ke judge yang tadi gitu. Jadi tugasnya si broker itu mau input saham yang dibeli sama yang dijual gitu ke judge. Nah itu nasabahnya itu transaksi-transaksi nasabahnya. Terus yang ketiga setelah diinput itu dicocokin tuh barangnya sahamnya itu ada atau tidak gitu. Nah setelah itu kalau misalkan dapat data itu nanti diterusin ke penyelesaian dan akhirnya yang beli itu pada persidangan itu nasabah yang beli itu ngirim dana sesuai banyaknya satuan perdagangan saham yang lot gitulah tadi. Yang terakhir itu nanti transfer dana dilakukan ke KPI KSEI oleh broker dari nasabah yang tadi beli tadi atau investor gitu. Kalau aku boleh lebih simpulkan lagi pokoknya nasabah ke broker. Habis itu ntar broker ke pasar modal. Habis pasar modal ntar dicocokin ada apa-apa. Habis itu ntar oke ketemu, ntar habis itu sahamnya udah ke provide di broker yang tadi, misalkan broker ajaib, wah langsung ada tuh sampai komen. Terus ntar juga ke data transfer dananya ke KPI KSEI gitu. Hmm. Oh ini ada pertanyaan lagi. Broker itu semacam jastip saham. Iya sih. Bahasa mudanya gitu ya.
emang kalian bingung gitu lah, makanya broker itu semakin just tip. Jadi kita nitip buat beli. Sebenarnya dulu tuh sebenarnya langsung nggak tahu sih, lupa sejarahnya itu dulu tuh pernah ada broker apa enggak. Tapi pokoknya sekarang tuh ya ada broker, dan broker itu dia kayak nyampein transaksi kita gitu biar lebih mempermudah. Karena kan kita kan masa ke pasar modal langsung kan nggak mungkin ya kan. Oh ya mungkin ada pertanyaan masih kurang clear, silahkan. Mungkin untuk membatasi waktu biar tidak terlalu malam kali aku batasin 24/8 atau 24/7. 24/7 deh, 24/7. Silahkan, atau open mic silahkan langsung. Atau mungkin mau pertanyaan off the box, boleh. Biar mengisi kegabutan. Jangan off the box amat sih ya. Eh, Derivatif sama waran tadi gimana ya, Kak? Oh, oke. Derivatif. Oke, jadi derivatif itu namanya kayak turunan gitu lah, selain saham sama obligasi gitu. Nah, terus derivatif itu tadi ada itu ya, ada bukti raik, waran, reksadana. Terus tadi kalau waran itu apa? Waran itu hak membeli saham pada waktu atau harga tertentu. Haknya lah di bahasa mudanya. Tapi tunggu sebentar, biar aku susun dulu kata-katanya waran. Ya, waran itu hak. Sebenarnya bukan hak untuk membeli saham doang, deh, ternyata. Jadi hak untuk membeli saham atau obligasi gitu. Gimana? Ngerti nggak sih? Kayak waran itu maksudnya apa bedanya? Tapi sebenarnya waran itu instrumen derivatif dari produk turunan dari saham lah. Oh ya, alhamdulillah. Paham. Gue agak ragu kalau jawab itu, takutnya kalian nggak paham gitu lah. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir, atau mungkin kalau udah gak ada, bisa aku start. Oh, ada lagi apa nih? Lanjut, Kak. Ya udah, oke. Berarti siap-siap kita memasuki sesi quizzes yang eh wait. Quizzes continue. Oh iya, tuh jangan lupa ya, ada form feedback buat kita mengevaluasi diri lebih baik. Oke, ini kodenya ya, 854988. Coba aku ketik di chat ya. 854988. Oke, silahkan join myquiz.com. Ini ada suaranya nggak sih biasanya? Kayak sepi gini. Ada suara itu gimana deh? Aku sendiri aja kali ya dari YouTube. Oh, oh, udah main banyak. Bolehlah pakai nama siapapun itu. Untuk saat ini mungkin pihak yang menyediakan soal lagi tidak memprovide hadiah. Oh iya, ntar jangan lupa ya, feedback. Oh, udah main banyak nih. Aku tunggu sampai jam 20.52. 20.52 ya. Jangan deh, apa kelamaan ya? 20.51 deh. 20.52 ya. 20.52, 20.52. Kayak ada 49 orang. Nggak sih, nggak, berapa lah? Pasti 40-an orang lah yang jadi penikmat materi. Ayo, silahkan join. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20-an. Ayo, masih ada kayaknya. Pak, tungguin. Oh ya, oke. Siap.
Gak ada minta tungguin, chat aja. Ada nggak open mic, Kak, tungguin. Ayo biar kita bisa merasakan. Semoga ntar di kuis tidak terjadi kesalahan atau kesalahan kunci jawaban ya. Jujur aku buat kuis ini sambil lagi ada kelas kuliah. Parah banget emang, jadi masyarakat di sini. Oke. 18, 16, 20, 24. 1 menit lagi ya, 25, 2. Ayo. Apa udah gak ada lagi? Oh, ada lagi ternyata. Ini kalau kuisis biasa ada lagu di sini, masa gak ada? Wih, nambah lagi banyak ternyata. Ayo 28 orang. Berapa detik lagi nih? Ayo. Oke, 25, 2. Oke, wait. Aku matiin dulu YouTube-nya. Siap. 1, 2, 3. Oh, tadi ada baru masuk. Pas banget. Semangat, guys. Wah. Wow. Gue jadi komentator tapi lihat chat lain baik banget dari grup sana. Memimpin, aduh, sampai kudasi, pria metek kudasai. Oke, yuk, semangat, ayo, semangat. Wah, oke, udah selesai, ada yang belum. Pelan-pelan aja guys, pelan tapi pasti guys.
Ayo, ilmu Eko UI22. Ini kayak bisa jadi penerus gue di beneran nih. Spoiler, kalau mau masuk ilmu Eko, belajar MTK ya. Yang kayak gue. Asli, gue tersyok banget ternyata ya, MTK-nya harus kuat. Iya. Ayo, siapa yang belum mulai? Ayo. Ayo, semangat, ditunggu sampai kalian benar-benar selesai. Oh, Stelin, diam-diam bahaya nih. Saya tapi oke. Ayo, semangat. Bentar, haus. Komentatornya haus. Ayo guys. Ayo. Jangan lupa. Karena kita masih ada pembahasan soal. Jadi ayo. Semangat. Wih, oke. Stelin. Langsung masuk 5 besar. Aduh. 6 kali berturut-turut sih, keren sih. Ya, ini bener nih. Diam tapi perlahan tapi pasti. Waduh, ini Bang Yamin nih. Bang Yamin. Waduh, belum selesai tapi kayak sudah siap membalap nih. Waduh, masih nomor 3. Wow. Yamin. Keren. Untuk saya bener dia jangan di stop dulu ya. Ayo, semangat. Mau gue ucapin satu-satu tapi tenggorokan gak enak. Sampai kalau disebutin satu-satu. Apakah li ngomongnya gimana nih? Apakah jadi juara 1 pernah ketemu Bang Yamin? Oke, Bang Yamin dilihat-lihat tinggal 1 lagi nih. Oke, ayo banget Ri. Ayo sih, ini nama aneh-aneh banget sih. Ri. Oh, oke, Bang Yamin ternyata berhenti di posisi 3. Padahal kayak bisa tuh nomor 1 nggak sih? Aduh, kayak udah gak ada lagi ya. Oh, si sama Ri. Oh, Zara tiba-tiba oke. Zara baru nongol ini. Dari kapan tahu? Oh, Zara, oke. Ayo. Ayo Pak, cepat. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin sayang sekali kalau tiba-tiba 2-1-0 ya. Kalau udah selesai, takutnya kemalaman deh. Sorry. Ini apa jadi layar ini sih? Bentar. Nah, ini. Ayo. 4 orang lagi. Wah, Zara. Oh, gila. Keren. Waduh, baik banget yang pada nyusul di akhir-akhir ya. Waduh. Ini Dena kemana sih Dena? Oi. Ayo sih, ini sih kayak diem mulu sih.
Zara, weh, Zara. Wah. Zara beratur. Keren banget. Ini Zara nama asli atau beneran ya? Zara. Tapi di partisipan ada namanya Zara. Ini namanya Zara. Zaranya ini Zara yang positif ya. Bagus. Waduh. Striknya udah 6 nih. Yang strik 6 ini baru 2 orang. Oh, strik 7. Oke. Ini apa nih, nge-cheat ya? Keren banget. Perlahan tapi beneran pasti ya. Penyalip orang yang dulu. Ini nge-hack nih ya. Nggak berjudul. Ayo. 2102 terakhir ya. Oke, selesai. Ada yang bener semua dong. Kok bisa sih? Oke. Ayo guys. Oh. Ayo. 2102 terakhir. Ayo guys, biar kita bisa bahasnya agak cepat. Karena ini udah 1 jam ya. Karena sih kalian udah ngantuk melihat materi beberapa jam-jam ini. Oke, aku izin untuk end ya. Mari kita lihat. Ya, gimana enaknya? Oh ya. Oke deh. Selamat kepada 3 besar Zara Lazy. Nah, Ahmad ngomong ya, Zara Lazy. Terutama untuk Zara yang benar semua, gak tau ini kayak nge-cheat ya. Wah, ini kayak Q4 pada salah semua. Ini ada apa nih? Q4 kenapa cuma 10%? Oh ini. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang dari lembaga penjamin simpanan. Oh, pada jawabnya memungut premi, melakukan pengelolaan kekayaan, merumuskan menetapkan kebijakan melaksanakan penjaminan simpanan. Oke, nanti dibahas nih LPS tadi sama Kaza. Oke, langsung aja kita bahas soal sebelum terlalu malam. Screen PowerPoint. Udah kelihatan kan? Oh ya, sambil lihat pembahasan jangan lupa ya isi feedback biar kita menjadi lebih baik ke depannya. Asik. Oke, nomor 1 silahkan Azza. Oke, jadi nomor 1 ya. Soalnya tuh tugas utama Bank Indonesia yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah meliputi kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang asing. Dampak yang timbul saat nilai rupiah stabil adalah, nah jadi ini tuh di kata kuncinya itu di ini nih, barang dan jasa. Sama mata uang asing. Nah kalau udah ketemu kata kuncinya barang dan jasa, berarti otomatis ini jawabannya yang tentang konsumsi kan. Terus kalau misalnya nggak mau lihat dari kata kuncinya nih, sebenarnya bisa dilihat dari pilihan jawabannya sih, kalau misalnya kita analisis satu-satu. Jadi yang A, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berinvestasi dan konsumsi. Oke, itu masih masuk akal ya. Nah, yang kedua, meningkatnya motivasi untuk taat membayar pajak. Ya, sebenarnya benar, tapi pajak itu bukan ranah Bank Indonesia. Kalau pajak itu mungkin lebih ke pemerintah ya nantinya di Kementerian Keuangan. Nah, terus untuk pilihan yang C itu meningkatnya harga barang sehingga produsen memperoleh keuntungan. Nah, di soal tadi kan udah ada penjelasan kalau kestabilan nilai mata uang nih. Nah, tapi yang di C itu kayak kontradiksi, kayak berlawanan. Dia malah meningkatnya harga barang gitu. Nanti malah takutnya malah jadi inflasi kan. Terus yang D itu meningkatnya impor sehingga pasokan dalam negeri mengalami kenaikan. Nah, ini tuh salah karena nanti terjadi ketidakseimbangan kan. Padahal kan di soalnya tadi yang seperti kita ketahui itu yang dimintakan kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa gitu. Nah, untuk pilihan yang E, meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat itu juga salah karena dia malah jadinya itu inflasi. Gitu. Paham nggak ya? Semoga paham. Iya, semoga paham deh. Tapi bener ya kalau yang mau belum paham coba tanya aja ya. Oke, lanjut silahkan.
Nah, terus yang kedua, berikut ini yang tidak termasuk dalam lembaga yang kegiatan pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK. Nah, jadi di OJK tadi yang udah aku jelasin, dia kan mengatur dan juga mengawasi lembaga keuangan dan juga lembaga keuangan non-bank gitu. Nah, perbankan itu termasuk dalam perbankan ya. Terus leasing juga industri keuangan non-bank, asuransi itu juga industri keuangan non-bank, pasar modal tuh juga industri keuangan non-bank. Nah, sekolah akuntansi ini tuh, kok ini jawabannya A sih? Enggak sih? Tuh. Nggak usah, kok Ya, kok asih. Waduh, common error. Sorry, sorry, sorry. Common error tadi di ternyata. krisis kan, tapi kayaknya. Tadi kayak bener sih. Tapi kalau sama, mohon maaf ya guys. Tapi tadi ada bener semua. Berarti saya jawabannya bener. Sekolah akuntansi kan dia nggak termasuk industri keuangan ya, tapi dia cuma industri ya apa ya, dia sekolah aja biasa gitu. Jadi dia nggak diawasi sama OJK gitu. Terus paham kan? Kalau nggak paham nanti resign atau chat aja ya. Nggak ada. Oke, next. Kesamaan kegiatan usaha antara bank umum dan BPR, yakni satu, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan. Ini benar ya. Terus yang kedua, melakukan kegiatan di bidang valuta asing. Nah, ini tuh kegiatan bank umum doang. Sedangkan kalau BPR, dia tadi kan nggak boleh ikut dalam lalu lintas pembayaran. Jadi dia nggak boleh banget buat ikut campur di kegiatan valuta asing, dijual belinya gitu. Jadi nomor dua salah. Terus yang nomor tiga, menyalurkan dana kepada konsumen dalam bentuk kredit. Ini di bank umum bisa, di BPR sesuai namanya juga bisa. Berarti nomor tiga juga benar. Nah, nomor empat itu menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro. Ini tuh yang boleh tuh kan cuma bank umum aja ya. BPR tuh dilarang untuk melakukan simpanan dalam bentuk giro. Jadi nomor dua sama nomor empat salah. Jadi jawabannya yang B. Paham nggak teman-teman? Oke, aman ya? Lanjut ya? Mana? Nomor 4. Nah, nomor 4 ini sebenarnya emang agak ini sih, emang agak ngecoh. Dia tuh gini, yang perlu dibedain tuh antara tugas dan juga wewenang. Nah, kalau yang A, B, C, sama E itu dia wewenang. Tapi kalau yang D itu tugas. Nah, bedanya apa sih? Jadi kalau tugas itu kayak keharusan yang harus dilakuin oleh LPS itu sendiri. Sedangkan kalau wewenang itu kayak kegiatan yang memanfaatkan sumber daya yang udah ada gitu. Jadi misalnya gini, yang A menetapkan dan memungut premi penjaminan. Tugasnya LPS itu apa? Merumuskan premi penjaminannya berapa. Nah, wewenangnya itu ya berarti dia harus menetapkan gitu. Paham nggak? Halo, halo teman-teman, paham nggak ya Ya, saya perbedaan? mewakili, saya paham. Jadi sebenarnya ini tuh benar semua, cuma cuma bedanya itu mana yang wewenang, mana yang tugas gitu. Ayo Jadi guys, jangan sampai jangan terkecoh terkecoh guys, ya. bahaya. Oke, oke. Oke, makasih. Lanjut. Oke, sekarang kalian giliran aku. Oke, di sini dalam memilih masyarakat dan memilih dan menggunakan produk dan jasa dari suatu lembaga jasa keuangan, konsumen dan masyarakat wajib memperhatikan hal-hal berikut kecuali ya udah bener C ya, memberikan salinan kontrak kepada konsumen wajib. Karena salinan kontrak itu bukan satu hal yang vital, sih enggak sih, itu hal receh sih. Kalau modal dan saksama, siap informasi dalam kontrak dan produk ditawarkan itu harus karena biar kita tahu kan produk-produknya kontraknya misalnya informasi apa aja. Biasanya itu namanya apa ya, fact sheet. Fact sheet itu kayak sebuah lembar fakta atau namanya prospektus gitu biasanya. Itu nama-namanya, ntar mungkin nggak bisa cek lah di Google. Prospektus itu apa, fact sheet itu apa. Terus yang kedua, memilih berdasarkan pertimbangan keuntungan maksimal, yaitu ya kita juga tahu lah kan kalau kita maunya maksimal keuntungan gitu kan, pakai cost benefit analysis aja kita ya tahu lah kalau kita tuh mencari keuntungan yang maksimal gitu dengan modal sedikit. Terus meneliti profit lembaga jasa keuangan, apakah sudah terdaftar di OJK atau enggak. Ini penting, karena kalau nggak terdaftar di OJK, biasanya itu ilegal. Begitu. Terus yang terakhir, menilai apakah produk ditawarkan sudah mendapat izin. Ini juga sih sama. Pokoknya dapat izin, diterima di OJK, itu udah hal mutlak lah gitu lah, dan wajib gitu.
biar tidak adalah namanya investasi-investasi abal-abalan atau lembaga itulah produk-produk keuangan yang begitulah, kalian tahu sendiri baik banget yang sudah ketipu, tapi semoga kalian tidak masuk salah satu yang kena tipu ya. Oke, gimana lanjut aja ya. Kalau ada yang ingin ditanya langsung open mic atau di chat. Oke, berenam. Ini tadi yang 5C ya. Tadi pada jawab apa sih? Oke, lanjut aja langsung bahas deh. Oke, kolateral. Kolateral ya udah jaminan ya. Langsung aku translate tadi kolateral itu jaminan. Lihat aja D. Burika menjaminkan sertifikat rumah untuk menjadikan kreditur agar meminjamkan uang. Kalau yang A, menolak permintaan karena sedang mengalami krisis ekonomi, itu condition of economy yang eksternal. Terus yang itu B, Bu Asri membayar angsuran tiap bulan secara rutin yang dikenal sebagai taat aturan. Ini maksudnya karakter. Jadi kayak dia itu Bu Asri ini rutin gitu. Jadi kayak meningkatkan kepercayaan si kreditur itu tadi. Jadi wah ini kayak dia bayar terus nih gitu. Taat aturan lah gitu. Itu kepribadiannya itu kan kayak keren ya. Nah, itu bermaksudnya karakter. Terus yang ketiga, Pak Ridwan selalu diberikan kemudahan dalam pengajuan kredit karena usahanya sukses. Nah, ini masuknya itu yang menghasilkan keuntungan. Itu tadi apa namanya? Oh, ini eh capacity ya. Capacity kemampuan untuk menghasilkan suatu profit atau mengelola usahanya. Dan yang terakhir, Pak Surya setiap bulan mengangsur pinjaman kredit setiap tepat waktu. Ya ini masuknya karakter juga sih. Oke, aman ya? Oke, ayo semangat 32 orang. Lanjut, nomor 7. Di sini bursa efek dan manfaatnya bagi emiten. Emiten itu perusahaan ya. Sekali lagi emiten itu perusahaan. Perusahaan, kok perasaan sih? Perusahaan. Nah, dan kebalik ya, emiten sama investor. Nah, di sini emiten sebagai perusahaan berarti dia yang butuh modal dari bursa efek. Nah, berarti jawabannya C, 235, mengurangi ketergantungan pada bank karena ya gitu. Biasanya kan orang perusahaan nyarinya di bank, tapi karena ada bursa efek ya, jadi nggak serta-merta tergantung sama bank gitu. Terus 3, memperoleh tambahan dana modal. Oke. Terus yang terakhir 5, dapat meningkatkan kapasitas produksi. Nah, oke itu karena udah dapet uang nih dari bursa efek, dapat modal. Nah, itu produksinya jadi nambah lagi gitu. Jadi kayak biaya produksinya mereka dapat lagi gitu. Wah, jadi bisa gencar-gencar lah buat meningkatkan tingkat produksi lebih banyak lagi. Oke, dan soal terakhir, manfaat asuransi. Oke, jawabannya B ya, 1 dan 3. Melindungi dari peristiwa yang tak pasti dan memberikan perlindungan terhadap risiko dan keamanan. Karena asuransi tidak bisa dijadikan sebagai instrumen jaminan gadai dan terbebas dari biaya hidup. Itu tidak mungkin. Sudah pasti ya. Terbebas dari biaya hidup ini sudah tidak mungkin banget sih. Tapi kalau instrumen jaminan gadai, kan tadi kan yang ada tadi benar sih ada yang nanya sih instrumen gadai itu apa aja. Nah itu tadi kan asuransi nggak termasuk ya. Karena yang digadai itu biasanya cuma kayak emas, terus sertifikat rumah atau tanah, terus kendaraan dan barang elektronik gitu. Jadi nggak bisa dijadiin gadai nih si asuransi gitu. Nah, dan pada sampai akhirnya kita sudah penghujung belajar bareng pada malam ini. Dan terima kasih kepada kalian semua yang udah mendengarkan dan menyimak materi dengan baik. Dan semoga materi yang kami berikan bisa membantu kalian dalam mencapai impian kalian di PTN masing-masing yang mungkin kalian punya. Dan terutama Amin. mungkin tadi ilmu Eko UI ini keren nih. Sama ilmu UI. Langsung to the point ya, mereka ofensif kalau mereka pengen itu. Oke, semoga ya kalian, atau mungkin bisa bahasa jawab iya lah. Atau mungkin nih kayak Kak Azan nih masuk akun UI nih. Akun UGM, kok akun UI sih? Ya, akun UGM ya? Ya. Iya, Keren keren. sih ini sama kerennya nih. Keren sih, UI UGM. Oke. Oh, iya, sampai satu lagi, jangan lupa isi form feedback biar kita bisa memprovide satu pengajaran dengan lebih baik lagi ke depannya. Oke, yuk. Oke, benda-benda terakhir, apakah memang masih ada yang mengganjal di dalam hati kalian untuk bertanya atau mungkin apa sih sharing, tapi jangan sharing lama-lama karena mungkin kita 21 berapa lah dikit lagi kita selesai. Oke, ini kayak recordingnya di stop aja kali ya. Udah selesai.